Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Rohanda Karolin, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait best practice yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 17 Tegal dengan judul Efektivitas Model Experiential Learning dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik kelas 7. Konten yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 17 Tegal yang belum berbasis praktikum. Kegiatan pembelajaran di sekolah jarang melibatkan kegiatan praktik, namun guru tetap mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Guru melakukan sesi tanya jawab dengan siswa sebagai bentuk dialog antara guru dan siswa, namun hal tersebut hanya merupakan dialog satu arah di mana guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab. Dengan kata lain, keterampilan proses sains siswa tidak berkembang karena sedikitnya pengalaman belajar langsung. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk melatih keterampilan proses sains siswa sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan proses sains. Salah satunya yaitu melalui pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Pembelajaran experiential adalah pembelajaran yang secara aktif melibatkan siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan pengalaman, menekankan pada hubungan harmonis antara belajar, bekerja, dan aktivitas belajar lainnya untuk menemukan atau menciptakan pengetahuan yang dicari. Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keefektifan model experiential learning yang diterapkan pada kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 17 Tegal untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Kemudian, untuk metode penelitiannya, pelaksanaan best practice bertempat di SMP Negeri 17 Tegal dengan lama pelaksanaan sekitar 2 bulan, yaitu sejak Maret sampai April 2024. Lalu untuk subjek pelaksanaan best practice pembelajaran ini adalah siswa kelas 7D di SMP Negeri 17 Tegal, jumlah responden yang ditargetkan adalah sejumlah 32 responden. Kemudian untuk prosedur best practice yang dilakukan adalah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model experiential learning pada kelas 7 di SMP Negeri 17 Tegal, sedangkan penelitian dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif menggunakan metode survei. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analis statistik deskriptif. Kegiatan penelitian dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif dengan menyebar angket survei yang menunjukkan skala tertentu terhadap indikator yang diujikan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner atau angket. Dengan demikian, instrumen yang diperlukan untuk memperoleh data tersebut adalah instrumen angket respon siswa yang terdiri dari 10 pertanyaan. Untuk hasil dan pembahasannya, respon siswa diukur menggunakan angket respon yang diberikan kepada seluruh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Angket yang telah diisi ini akan digunakan sebagai penilaian diri terhadap keterampilan proses sains siswa setelah diterapkan model experiential learning. Hasil perhitungan angket respon siswa terhadap model experiential learning dapat dilihat pada tabel 1. Dan untuk poin-poin pertanyaannya dapat dilihat pada keterangan berikut. Berdasarkan tabel 1, terdapat 10 pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan keterampilan proses sains siswa. Secara keseluruhan diketahui bahwa dari 32 siswa pada kelas 7D, rata-rata presentase siswa yang menjawab ya adalah sebesar 87,2% dengan kriteria baik sekali. Berdasarkan tabel 1, respon siswa tertinggi yaitu 100% yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan model experiential learning menarik dan menyenangkan. Hal ini sesuai dengan prinsip pokok dalam Learning Revolution yang menyebutkan bahwa efektivitas belajar erat kaitannya dengan situasi belajar yang menyenangkan. Kondisi belajar menyenangkan tentu akan berimbas pada meningkatnya daya tarik siswa terhadap materi yang tengah disampaikan. Kemudian, sebanyak 32 siswa juga menjawab ya pada pertanyaan yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan melakukan observasi atau pengamatan lingkungan secara langsung dapat lebih bermakna. Hal ini berarti materi pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki siswa sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar terserap oleh siswa. Dengan demikian, faktor intelektual emosional siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Pada indikator keterampilan proses sains juga sudah memperoleh hasil yang baik. Tetapi siswa masih kesulitan untuk menginterpretasi data serta menarik kesimpulan. Hasil perolehan respon siswa terhadap indikator keterampilan proses sains antara 68% sampai 78% dengan kriteria baik. Namun perolehan tersebut dapat dikatakan belum maksimal, sehingga perlu adanya tindakan pengulangan terhadap model pembelajaran yang digunakan agar siswa dapat terbiasa dengan model pembelajaran yang diterapkan. Keterampilan tersebut dapat dilatihkan pada tiap tahap model experiential learning. Berdasarkan hasil respon keseluruhan siswa kelas 7D, didapatkan presentase rata-rata respon siswa sebesar 87,2%. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa respon siswa dengan diterapkannya model experiential learning berkriteria baik sekali. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan dengan menerapkan model experiential learning efektif untuk meningkatkan keterampilan proses sains dalam pembelajaran IPA, materi ekosistem, dan komponen penyusunnya. Berdasarkan analisis penelitian dan hasil pembahasan yang telah diuraikan, simpulan yang dapat diambil yaitu respon siswa selama kegiatan belajar mengajar di kelas dengan model experiential learning pada materi ekosistem dan komponen penyusunnya sangat positif dengan rata-rata perolehan skor sebesar 87,2% dengan berkriteria baik sekali dan efektif untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait best practice yang telah saya lakukan di SMP Negeri 17 Tegal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.